Halo Rek, aku Rangderjo. Jadi hari ini Jumat tanggal 26 Januari 2024 siang hari habis Jumatan, aku mau berangkat pergi ke kampung halamannya istriku Rek di Blitar, di daerah Telogo, Kanigoro. Jadi nanti aku akan melewati jalur Mojokerto, Jombang, Pare, Kediri, dan Blitar. Akan aku update bagaimana sih situasi dan kondisi di jalur tersebut di tahun 2024 ya. Seperti biasa, kita mulai dari gerbang perumahan tempat orang tuaku tinggal ya, di Keraton Superblok. Ini kondisinya hujan deras ya. Posisi kita sekarang di jalur bypass Krian Mojokerto Rek, arah Mojokerto. Ini hujannya semakin menggila ya, hujan angin. Ada orang naik sepeda motor ini ya, deras sekali. Jalannya menggenang ternyata kalau hujan kayak gini. Ini ngomong-ngomong, jalannya emang gini Rek, bergenang banyak banget lihat. Di kiri kanan ya. Ya ini sampai di pertigaan ya. Jadi kalau kiri itu kembali ke Krian, kalau kita ke arah kanan ya menuju ke Balong Bendo. Ya ini ada perbaikan jalan ya di sebelah kanan, bisa dilihat. Memang waktu ngaspal pas udan sampai beruap ya. Jadi memang di jalur Balong Bendo ini banyak jalan yang bergelombang Rek, karena lewatannya kendaraan-kendaraan besar dan jalur utama ya menuju ke Kediri. Sampai di perempatan ya, bisa dibilang kalau ke kiri itu nanti ke arah Tarik ya, masih bagian dari Sidoarjo. Alhamdulillah sudah mulai menampakkan matahari ya, terang ya. Tadi sempat kejaduk lubang mobilnya, jadi tetap hati-hati ya kalau mengendara jarak jauh, terutama di kondisi hujan. Kalau jalur Mojokerto Krian menuju ke Kediri ini lebar ya, dan jalurnya itu sebenarnya termasuk mulus, cuman karena memang ya ini dilewati truk-truk besar ya Allah, astagfirullahaladzim. Mendekati kota Mojokerto ya, apa udah Mojokerto paling ya, pokoknya ada jalur keluar atau jalur masuk tol. Jadi karena kita tadi lewat bawah, otomatis ya kita nggak keluar dari jalur tol ini. Nah ini ada jembatan yang melewati Kali Brantas paling ini ya. Jembatannya ini lumayan panjang ya. Di perempatan bisa dilihat ya, kalau lurus itu Jombang Kediri musim Trowulan, kalau ke kanan bisa ke kota Mojokerto. Selamat datang di Mojokerto. Itu bisa dilihat ya, ada pelangnya selamat datang di kota Mojokerto. Nah, jadi di tahun 2024 ini sebenarnya jalan Mojokerto ke Ngawi dan seterusnya ini sudah makin bagus ya. Ini saya sebenarnya udah lama kalau nggak salah ya dicornya ini, tapi dulu ini aspalnya nggak karu-karuan menurutku ya, rusak semua di daerah dekat hotel ini, ada hotel kiri jalan, rest area Gunung Gedangan. Tapi kok kayak kemarin itu sempet nggak kepake atau terbengkalai gitu loh. Daerah sini bisa dibilang tempat rest area juga banyak ya. Jadi ada kayak tempat makan, tempat jual oleh-oleh dan sebagainya. Ini ada salah satu orang yang jual sop ayam ya, khas Klaten. Jadi sebenarnya yang bikin kaget di sini itu Aston sudah berdiri di Mojokerto Rek. Kalau di Banyuwangi ya udah lama sih. Mungkin ini udah lama, cuman saking aku yang nggak ngerti aja ya. Sebenarnya ada masjid bagus ya, Al Biru punyanya Aston. Jadi ini kita meninggalkan kota Mojokerto ya. Ada perbaikan jalan lagi. Jalannya itu sudah ada yang dibeton ya, tapi nggak full. Jadi kalau dilihat ya, ini di pembatas jalannya itu ditinggikan Rek. Kenapa kemudian tadi ada pegawai atau pekerja yang membenahi pembatas jalan yang ada di tengah itu ditinggikan, karena memang jalannya itu mau dibeton. Kita sampai di Kabupaten Jombang ya Rek ya, di Kecamatan Mojoagung, pasarnya Kecamatan Mojoagung Jombang ya. Kalau pas lagi jam sibuk atau apalagi pas hari besar, hari libur, hari raya, ini pasti rame di sini Rek. Di pertigaan ini lampu merah, kita langsung lurus saja belok kiri. Nah ini yang tak masuk dulu Tugu UKS ini Rek, ini sekarang jadi Tugu Bambu Runcing. Dulu Tugu UKS. Kita memasuki sentra industri kecil menengah untuk mebel. Di sepanjang jalan ini di kiri dan kanan jalan banyak pengrajin mebel atau furniture ya. Sebelah kanan salah satu tempat makan yang bisa dikunjungi, warung Barokah Haji Ida ya. Ini pertigaan, kalau ke kanan itu ke makamnya Gus Dur ya. Berarti di Tebu Ireng ya seharusnya. Kita
ngikuti jalan aspal aja sih sebenarnya, jadi belok ke kanan. Kalau ini nama daerahnya Mojowarno ya. Kalau dulu di daerah sini itu termasuk sepi area. Ini sekarang sudah ada pertokoan. Nah ini perumahannya udah mulai rame ya kanan jalan ini. Makanya sekarang jalannya juga sudah diperbaikin, diaspal, dikasih beton di kiri dan kanan samping sini ya. Ini aku mau berhenti, mau beli pentol dulu. Langganan kalau misal dari Blitar ke Krian, Krian ke Blitar mesti mampir ke sini sih. Tapi kok tumben ya, dikit banget yang jual ini, nggak banyak. Ini aku udah beli pentol 7.000. Kalau pentol di Sidoarjo, di Mojokerto harganya 1.500-an, tapi besar-besar dan legorek. Nah ini di pertigaan kalau ke kanan itu kita ke Kediri ya, sementara kita ke kiri untuk ke Pare. Nah dari pertigaan masjid ini kita belok ke kiri. Sebenarnya kalau ambil yang kanan tadi juga bisa rek, sama aja. Ini kita belok ke kanan menuju ke arah Pare Kediri ya, di bundaran ini. Nah ini kan ada pertigaannya, yang aku bilang sebelah masjid itu ambil kanan bisa, nanti keluarnya juga dari sini. Jadi di jalur ini tuh jalannya cukup syahdur ya menurutku, karena ya banyak pohon, ada sungainya juga menurutku bersih ya. Kita udah sampai ke kandangan. Kalau kiri itu ke Pujon Batu Malang, lurus ini ke Pare ya. Ini ada kayak damnya juga ya. Nggak tahu ini apa, kali berantas juga atau enggak. Tapi kalau nggak salah sih ini juga ini jalurnya lahar Gunung Kelut Rek, di bawah jembatan ini. Bisa dilihat di atas di papan petunjuk tadi ada penunjuk arah ke Bandara Kediri ya. Tuh, di kandangan ini ada pondok pesantren Gontor ya. Tapi nggak tahu asrama putri yang nomor berapa gitu kalau nggak salah. Nah ini sekarang malah hujan panas ya. Kalau di orang Krian Sidoarjo bilangnya hujan telak ini Rek. Panas tapi hujan ini nggak baik ini, katanya bisa bikin sakit. Oh ya tadi yang kampus Gontornya itu ternyata kampus Gontor 4 Rek. Pertigaan kita belok ke kiri ya. Jadi buat yang mau ke Kediri itu belok ke kanan. Ini sebenarnya jalurnya juga satu arah ya di jalan ini. Cuman ini sepeda motor memang agak bandel sih. Nah ini kita tujuannya Blitar, kita belok ke kiri ya teman-teman. Dulu jalan menuju Wates ini tuh rusak parah loh Rek. Jalanan naik motor ini dulu jalannya banyak berlubang, gak karu-karuan pokoknya rusak. Nah kemudian akhirnya dilakukan perbaikan ya secara bertahap, di beton akhirnya ya, dan sebagian juga sudah diaspal, dilapisi aspal. Alhamdulillah sih sekarang ya sudah mulus ya jalannya ya, meskipun ini belum di aspal aja yang sebelah sini ya. Jadi dulu pas masih dalam proses perbaikan jalan di arah Wates ini, aku sempet lewatnya tuh ini perkampungan pedesaan warga Rek. Jadi naik mobil bahkan sempet lewat tengah sawah loh. Itu sering banget, mulai rentang 2017 sampai 2020 ya kalau nggak salah. Itu sering banget lewat jalur tanah, bahkan sampai melewatin kuburan itu juga ada ya. Sekarang ini kita udah di jarak 76 kilo ya Rek. Jadi udah separuh perjalanan, lebih dikit lah. Nah, ini daerah pelosok Klaten ya ini ya. Kalau ke kiri itu kita ke Blitar Gunung Kelut, ke kanan itu ke Simpang Gumul Kediri. Nah kita belok kiri. Di sepanjang jalan ini Rek, nanti itu banyak sekali warung-warung yang berjualan. Kalau nggak salah itu ini sate bekecot ya, sama pecel tumpang. Nah di sini tuh juga asri banget ya tempatnya, apalagi kalau hujan-hujan gini, karena memang pepohonannya tuh banyak banget. Nah ini salah satu pecel tumpang ya sebelah kiri. Tapi harus hati-hati juga kalau berkendara di sini, karena juga rawan ya kecelakaan ya. Jalurnya kan sudah mulus ya, karena dulu juga jalannya jelek Rek. Jalannya jelek, ini sudah dibeton, sudah dicor, dilapisin aspal semua full. Jadi kendaraan itu lalu lalang dengan kecepatan tinggi. Kalau lewat di jalan ini juga pas jembatan ini sampai yang arah sana tadi itu jalurnya gelap sekali ya, karena penerangannya juga kurang. Selain itu di sini tuh juga banyak tikungan tajam kayak gini ya. Makanya kalau kita nggak hafal jalan itu kadangkala agak kaget, misal pas lagi kenceng-kencengnya naik mobil gitu. Terus jalurnya juga cukup bergelombang ya, bukan karena rusak tapi karena memang mengikuti kontur tanahnya
jadinya aspalnya ini ya bentuknya nggak lempeng-lempeng gitu aja gitu. Kita ketemu pertigaan ya, kalau lurus nggak boleh karena kan satu arah. Ini kita belok ke kanan. Ini udah masuk daerah Wates ya Rek ya. Jadi Wates itu Kediri, dan ini juga dekat dengan jalan menuju ke Gunung Kelut sebenarnya. Ini pertigaan lagi, kita belok ke kiri, kalau lurus itu ke Kediri kota. Di papan penunjuk belok kiri ke wisata Gunung Kelut. Kalau mau ke Blitar kita belok kiri bisa, kalau lurus juga bisa, tapi aku biasanya belok kiri. Nah ini jalannya itu sudah dibeton ya Rek. Kalau dulu itu masih belum dibeton, makanya itu sering banjir, rusak, bolong-bolong dan lain sebagainya. Pertigaan ya, kita belok kanan. Kalau mau ke Gunung Kelut itu lurus aja Rek. Iki ada rumah buahku kiri jalannya. Jadi lurus aja ke Gunung Kelut. Aku pernah sekali ke sana ya. Mungkin jaraknya dari titik ini tuh sekitar ya 15 kilometeran lah. Jadi kita sampai di pertigaan ya. Ini kalau ke kiri itu ke makam Bung Karno bisa, berarti nanti nembus kota. Tapi aku mesti ambil jalur lurus. Jadi kita sekarang itu sudah masuk ke daerah Blitar ya. Namanya itu Patok, dusunnya Sidoarjo. Kita belok kanan ya, lewat Srengat. Salah satu buah yang sering ditemui di daerah Blitar itu atau komoditasnya itu adalah nanas Rek. Jadi ini yang aku lewatin ini kalau nggak salah budidaya nanas juga. Kuliner yang enak itu ya ini es pleret, mentok, pedes itu enak. Kita belok ke kiri. Ini hujan kembali, jadi tadi sempat berhenti, hujan lagi, nggak tentu ya cuacanya. Nah selain apa budidaya nanas, di sebelah kanan bisa dilihat ada apa nih ya, ternak ikan koi. Nah di jalur Srengat ini juga harus waspada dan berhati-hati ya Rek. Karena meskipun jalannya tuh kecil ya, dilewati kendaraan besar kayak truk ini, dan semuanya tuh jalannya kenceng-kenceng Rek, banter-banter. Makanya apalagi kalau malam jalannya itu gelap banget ya, jadi minim penerangan dan sangat berbahaya sih menurutku. Nah ini kita melewati jembatan merah Rek. Memang warnanya merah. Ini kalau malam kesorot lampu mobil tuh serem banget sih. Padahal di bawahnya itu juga nggak ada sungai sebenarnya ya. Di bawahnya tuh kayak malah dipakai lahan untuk nanam tanaman gitu. Atau mungkin kalau misal pas lahirnya Gunung Kelut meletus gitu, mungkin lewatnya di bawah jembatan itu palingnya. Jadi aku pilih belok kanan ya, nggak lurus. Lurus juga bisa sih sama aja, tapi aku bingung. Pernah sekali malah nyasar. Sebelah kanan tuh apa ya? Kayak gunung, tapi bukan gunung sih. Orang nyebutnya tuh gumuk ya, kalau di Banyuwangi itu. Jadi kayak gundukan tanah besar atau bukit lah ya, mungkin di sebelah kanan tuh nggak tahu. Nah, ini kelihatan banget nih, wah. Misterius sekali. Ngikutin jalan aja, belok ke kanan ya, ada penunjuknya ini, penunjuk arahnya. Nah terus dari pertigaan sini kita belok ke kiri ke arah Srengat Kota Blitar. Kalau lurus itu ke Desa Kebonduren. Nah ini kita sampai di perempatan ya. Kiri itu juga bisa ke kota ya, tapi skip aja karena aku biasanya lurus. Pokoknya di sini tuh jalan bercabangnya banyak Rek. Makanya waktu dulu pertama kali aku ke rumah istriku tuh sempet bingung ya, pakai GPS tuh aja bingung aku, kayak seolah-olah masuk ke dalam apa ini mes gitu loh. Kita sampai di pertigaan Poluan. Jadi kalau kanan itu ke Tulungagung Kediri, kalau kiri ke Kota Blitar ya. Kita jelas ambil kiri, bukan pertigaan sih, perempatan karena lurus bisa. Salah satu komoditi yang di Blitar juga Rek, telur. Nah ini kita mendekati pertigaan lagi, kanan ke Tulungagung, Ngantru, kiri ke kota atau Wlingi. Kita jelas pilih belok ke kiri ke kota. Di sini pertigaannya agak ramai ya, makanya ada polisi cepet yang berjaga di tengah-tengah. Terus makanan khas di Blitar lainnya itu ya, di sini banyak yang jual sate tahu Rek. Nggak tahu kenapa ya, kalau di tempat yang dingin-dingin itu banyak yang jual sate tahu. Ya alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Blitar ya. Ciri khasnya jelas, gapurannya warna merah, bangunannya serba merah, semuanya serba merah. Jadi bikin mata pusing ya.
Rumah mertua itu bukan di kota sih ya, tapi di kabupaten, cuman perbatasan dengan kota. Jadi ya 3 kilo aja sih dari kota sebenarnya. Alhamdulillah sudah sampai di rumah mertua ya. Jadi total jarak yang ditempuh itu 126,7 kilo atau 127 kilo dengan waktu 3 jam 50 menit ya. Jadi itu suasana jalan dari Krian menuju Blitar di tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.